Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, selamat datang di channel Aneka Cerita Horor. Semoga kalian semua selalu diberikan kesehatan, keselamatan, dan dijauhkan dari segala hal buruk dimanapun kalian berada. Sebelum kita mulai, jangan lupa untuk terus dukung channel ini dengan cara like, subscribe, dan share, agar kami bisa terus menghadirkan cerita-cerita horor yang lebih menarik dan menegangkan untuk kalian semua. Kami selalu berdoa agar kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan rezeki yang melimpah, diberikan kesehatan, diberikan kemudahan dalam segala urusan, dijauhkan dari segala mara bahaya, gangguan makhluk tak kasat mata, serta diberikan ketenangan lahir batin dan keselamatan dimanapun kita berada. Amin. Pada malam ini, kita akan membahas sebuah kisah menyeramkan tentang perjanjian darah di malam Jumat Kliwon. Sebuah malam yang dipercaya sebagai waktu di mana dunia manusia dan dunia gaib saling berdekatan. Sebuah perjanjian terlarang yang dilakukan demi kekayaan, namun berujung pada teror, kehilangan, dan penyesalan yang tidak pernah berakhir. Langit di atas desa kecil bernama Sukamukti malam itu benar-benar berubah seperti diselimuti tirai hitam yang tebal. Tidak ada satupun bintang yang berani berpendar, bahkan bulan pun seakan menghilang, tertutup oleh awan gelap yang menggantung rendah. Udara terasa berat, lembab, dan menekan dada, membuat setiap tarikan napas terasa tidak nyaman. Angin berhembus perlahan, menyusuri celah-celah rumah kayu warga, menggoyangkan daun-daun dengan suara berdesir panjang yang terdengar seperti bisikan. Bersamaan dengan itu, tercium bau tanah basah yang pekat, seolah baru saja diguyur hujan, namun bercampur dengan aroma lain yang sulit dijelaskan. Amis, tajam, dan menusuk, menyerupai bau darah segar yang mengering di udara. Tak ada suara anak-anak bermain, tak ada obrolan warga di teras rumah. Pintu-pintu tertutup rapat lebih awal dari biasanya, dan lampu-lampu minyak menyala redup, seakan sengaja disembunyikan dari sesuatu yang tak kasat mata. Warga desa tahu betul, tanpa perlu saling mengingatkan, ini bukan malam biasa. Ada keganjilan yang merayap pelan, terasa hingga ke dalam hati. Malam itu adalah malam Jumat Kliwon. Malam yang sejak dulu dipercaya sebagai waktu paling sakral sekaligus paling berbahaya, ketika batas antara dunia manusia dan dunia gaib menipis, seolah hanya dipisahkan oleh selapis kabut tipis. Pada malam seperti ini, mereka yang tak terlihat dipercaya bebas berkeliaran, mendekat, bahkan mengamati manusia dari jarak yang sangat dekat, tanpa pernah benar-benar disadari. Arman adalah seorang pria berusia 35 tahun dengan wajah yang tampak lebih tua dari usianya. Garis-garis lelah tergambar jelas di keningnya, sementara kulitnya yang menggelap akibat terik matahari menjadi saksi kerasnya kehidupan yang ia jalani setiap hari. Sejak muda, hidup Arman memang tidak pernah benar-benar berpihak padanya. Ia tidak memiliki pendidikan tinggi, tidak punya keahlian khusus, dan hanya mengandalkan tenaga untuk bertahan hidup. Pekerjaannya pun tidak tetap. Hari ini ia bisa menjadi kuli bangunan, mengangkut pasir dan semen dari pagi hingga senja. Besoknya ia menjadi tukang ojek, menunggu penumpang berjam-jam di pangkalan dengan harapan mendapat cukup uang untuk membeli beras. Namun sekeras apapun ia bekerja, penghasilannya selalu terasa kurang. Uang yang didapat seakan habis begitu saja untuk kebutuhan sehari-hari yang tak pernah berhenti datang. Di rumah kecil mereka yang sederhana, istrinya, Sari, semakin sering mengeluh. Bukan tanpa alasan, harga kebutuhan pokok terus naik, sementara penghasilan Arman tidak pernah pasti. Sari harus memutar otak setiap hari agar dapur tetap mengepul. Sejak anak mereka, Dika, mulai masuk sekolah dasar, beban itu terasa semakin berat. Biaya seragam, buku, dan kebutuhan sekolah lainnya membuat mereka seringkali harus berhutang ke warung tetangga. Suatu malam, ketika lampu rumah hanya diterangi cahaya redup dari lampu minyak, Sari duduk terdiam di sudut ruangan. Wajahnya terlihat lelah, matanya sayu menahan kesal yang sudah lama dipendam. Dengan suara pelan namun penuh beban, ia berkata, "Mas, sampai kapan kita hidup begini terus?" Kalimat itu sederhana, tapi menghantam Arman jauh lebih keras dari apapun. Ia terdiam, tak mampu menjawab. Hanya bisa menunduk, menatap lantai tanah yang dingin, seolah di sanalah semua jawabannya terkubur. Sejak malam itu, pertanyaan Sari terus terngiang di kepalanya, berulang-ulang tanpa henti.
bahkan saat ia bekerja, bahkan saat ia mencoba tidur. Pertanyaan itu perlahan berubah menjadi tekanan yang menggerogoti pikirannya, membuatnya mulai memikirkan segala cara, apapun, untuk keluar dari kehidupan yang menyesakan ini. Hingga pada suatu hari yang tampak biasa saja, tanpa ia sadari, takdirnya mulai berubah. Di tempat yang tak terduga, Arman bertemu dengan seseorang yang kehadirannya kelak akan mengubah segalanya. Bukan hanya hidupnya, tapi juga nasib seluruh keluarganya. Pertemuan dengan lelaki tua yang misterius. Sore itu, suasana pasar desa mulai sepi. Para pedagang satu persatu membereskan dagangannya. Suara tawar-menawar yang sejak pagi riuh kini berganti dengan bunyi kayu lapak yang dilipat dan langkah kaki yang bergegas pulang. Langit mulai berwarna jingga redup, pertanda hari akan segera berganti malam. Arman duduk di pinggir pasar, tepat di dekat warung kopi kecil yang hampir tutup. Wajahnya terlihat kusut, pikirannya penuh oleh beban yang tak kunjung menemukan jalan keluar. Ia menghela napas panjang, menatap kosong ke arah jalanan tanah yang mulai lengang. Sisa uang di sakunya bahkan tak cukup untuk membeli kebutuhan besok. Saat itulah, tanpa ia sadari, seseorang sudah berdiri tidak jauh di depannya. Seorang lelaki tua. Pakaiannya serba hitam, lusuh namun bersih, seolah bukan orang sembarangan. Tubuhnya kurus, tapi berdiri tegak dengan aura yang sulit dijelaskan. Wajahnya pucat, nyaris seperti tidak pernah terkena sinar matahari, dan yang paling mencolok adalah matanya, tajam, dalam, dan dingin. Tatapannya seakan menembus langsung ke dalam pikiran Arman, membaca setiap kegelisahan yang ia sembunyikan. Tanpa basa-basi, lelaki itu melangkah mendekat. "Kamu ingin kaya?" tanyanya tiba-tiba, suaranya berat dan pelan, namun terdengar jelas di tengah sunyi sore itu. Arman tersentak. Ia menoleh cepat, jantungnya langsung berdegup kencang. Pertanyaan itu terasa terlalu tepat, seolah lelaki itu tahu apa yang selama ini ia pikirkan. Apa maksudnya? Arman mencoba bertanya, meski suaranya terdengar ragu. Lelaki tua itu tersenyum tipis. Senyum yang tidak sepenuhnya ramah, lebih seperti menyimpan sesuatu yang gelap. "Tidak ada yang gratis di dunia ini," ucapnya pelan, sambil menatap lurus ke mata Arman, "semua ada harganya. Tapi kalau kamu cukup berani, aku bisa bantu mengubah nasibmu." Kata-kata itu menggantung di udara, membuat suasana semakin terasa dingin. Arman menelan ludah. Hatinya bergejolak antara rasa takut dan harapan. Sebagian dirinya ingin pergi menjauh, mengabaikan lelaki aneh ini. Tapi bagian lain, yang lelah dengan kemiskinan, yang tertekan oleh keadaan, mulai goyah. Ia teringat wajah Sari, teringat pertanyaan yang tak pernah bisa ia jawab. Perlahan, dengan napas berat, Arman akhirnya membuka suara. "Apa yang harus saya lakukan?" tanyanya, hampir berbisik. Senyum lelaki tua itu semakin lebar, namun justru terasa semakin menyeramkan. Ia mendekat sedikit, lalu berkata dengan suara lebih pelan, hampir seperti bisikan yang merayap di telinga. "Datang ke hutan belakang desa, malam Jumat Kliwon." Arman terdiam, tubuhnya terasa kaku. "Sendirian?" lanjut lelaki itu, "dan bawa darahmu." Sejenak suasana menjadi hening. Bahkan suara angin pun seolah berhenti. Ketika Arman mencoba berkata sesuatu lagi, lelaki tua itu sudah berbalik dan berjalan pergi. Langkahnya perlahan namun pasti, lalu menghilang di antara bayangan senja yang semakin gelap. Meninggalkan Arman yang masih terpaku di tempatnya, dengan jantung berdegup kencang dan perasaan yang tak lagi sama seperti sebelumnya. Malam perjanjian. Malam yang telah ditentukan itu akhirnya tiba. Malam Jumat Kliwon yang sejak siang sudah membuat dada Arman terasa sesak oleh firasat yang tak bisa ia jelaskan. Sejak matahari terbenam, suasana desa Sukamukti berubah menjadi begitu sunyi dan mencekam. Tak ada suara obrolan warga, tak ada anak-anak bermain di luar. Bahkan anjing-anjing yang biasanya menggonggong pun memilih diam, seolah merasakan sesuatu yang tidak beres. Arman berdiri di depan rumahnya beberapa saat, menatap gelapnya jalan menuju hutan di belakang desa. Tangannya dingin, napasnya tidak teratur. Dalam hatinya,
masih ada keraguan yang berusaha menahan langkahnya. Namun bayangan kehidupan yang serba kekurangan, wajah lelah Sari, dan masa depan Dika, mendorongnya untuk tetap berjalan. Dengan langkah berat dan tangan gemetar, Arman akhirnya menyusuri jalan setapak menuju hutan larangan. Hutan itu sudah lama dikenal sebagai tempat yang dihindari warga. Pohon-pohonnya tinggi menjulang, rantingnya saling bertaut seperti menutup langit, membuat cahaya bulan, yang memang hampir tak terlihat malam itu, tak mampu menembus masuk. Udara di dalamnya terasa lebih dingin, lembab, dan berbau tanah yang membusuk. Saat Arman melangkahkan kaki melewati batas hutan, suara jangkrik yang sejak tadi terdengar mendadak berhenti. Seketika, sunyi. Bukan sekadar sepi, tapi sunyi yang menekan telinga, seolah seluruh kehidupan di tempat itu menghilang dalam satu waktu. Arman berhenti sejenak, jantungnya berdegup keras, matanya menatap ke sekeliling dengan waspada. Ada perasaan kuat bahwa ia tidak benar-benar sendirian. Namun ia terus melangkah. Semakin dalam ia masuk, semakin terasa ada sesuatu yang mengawasinya dari balik kegelapan. Bayangan pepohonan tampak bergerak pelan, meski tak ada angin yang cukup kuat untuk menggerakkannya. Nafas Arman mulai memburu, tapi ia memaksa dirinya untuk terus maju. Hingga akhirnya, ia tiba di sebuah tanah lapang di tengah hutan. Di sana, berdiri sebuah batu besar berwarna kehitaman, permukaannya kasar dan dipenuhi coretan aneh, simbol-simbol yang tak pernah ia lihat sebelumnya. Garis-garis itu tampak seperti diukir dengan kasar, namun memancarkan aura yang membuat bulu kuduknya meremang. Dan di depan batu itu, lelaki tua itu sudah menunggu. Diam. Tak bergerak. Seolah ia memang sudah ada di sana sejak lama. "Sudah siap?" tanyanya dengan suara datar, tanpa emosi. Arman menelan ludah. Tenggorokannya terasa kering. Ia ingin berbicara, tapi kata-kata seakan tersangkut di kerongkongannya. Akhirnya, ia hanya mengangguk pelan, meski seluruh tubuhnya bergetar hebat. Lelaki tua itu perlahan mengeluarkan sebuah pisau kecil dari balik pakaiannya. Pisau itu tampak berkilat redup, memantulkan cahaya samar dari langit yang gelap. "Lukai tanganmu," ucapnya pelan namun tegas, "dan teteskan darahmu di batu itu." Arman menatap pisau itu beberapa detik. Dalam hatinya, ada suara yang berteriak agar ia berhenti, agar ia pulang. Tapi suara itu kalah oleh keputusasaan yang selama ini ia pendam. Dengan tangan gemetar, ia menerima pisau itu. Dan tanpa berpikir panjang, ia menggoreskan pisau itu ke telapak tangannya sendiri. "Ah!" desisnya pelan, menahan sakit. Darah segar langsung mengalir keluar, hangat dan pekat. Dengan napas berat, Arman mengarahkan tangannya ke atas batu. Tetes demi tetes darah itu jatuh, menyentuh permukaan batu hitam. Dan tepat saat tetesan darah pertama mengenai batu, semuanya berubah. Angin tiba-tiba berhembus kencang, berputar mengelilingi mereka seperti pusaran yang tak terlihat. Pepohonan bergoyang keras, daun-daun berjatuhan tanpa arah. Suara gemuruh terdengar dari dalam tanah, membuat Arman kehilangan keseimbangan. Tanah di bawah kakinya bergetar. Semakin lama, semakin kuat. Arman terjatuh berlutut, matanya membelalak penuh ketakutan. "Apa ini?" suaranya gemetar. Namun lelaki tua itu hanya diam, tersenyum tipis, seolah semua ini memang sudah ia tunggu. Lalu, dari balik kegelapan hutan yang pekat, muncul sesuatu. Awalnya hanya bayangan, namun perlahan, semakin jelas. Sosok tinggi besar mulai terlihat, menjulang jauh di atas manusia biasa. Tubuhnya gelap, hampir menyatu dengan kegelapan malam. Dan saat ia melangkah mendekat, dua mata merah menyala terbuka, menatap langsung ke arah Arman. Dingin, kosong, namun penuh dengan sesuatu yang tidak bisa dijelaskan, sesuatu yang membuat jiwa Arman seakan tercabut dari tubuhnya. Saat itu juga, Arman tahu,
Ia telah melakukan kesalahan terbesar dalam hidupnya. Makhluk penagih perjanjian. Sosok itu berdiri di hadapan Arman, dan pada detik itu juga, ia tahu, itu bukan manusia. Tubuhnya menjulang tinggi, jauh melampaui ukuran manusia biasa, diselimuti kegelapan yang pekat seperti bayangan hidup. Kulitnya hitam legam, namun bukan sekadar hitam, seolah menyerap cahaya di sekitarnya, membuatnya tampak seperti lubang gelap yang bergerak. Dari tubuhnya tercium bau busuk yang menusuk hidung, campuran antara bangkai yang membusuk dan darah yang mengering, begitu kuat hingga membuat Arman mual dan hampir muntah. Setiap langkahnya terasa berat, mengguncang tanah di bawahnya. Dan ketika ia membuka mulut, suara yang keluar bukanlah suara makhluk hidup. Dalam, berat, menggema, seolah datang dari perut bumi itu sendiri. Perjanjian telah dibuat. Suara itu menggulung di udara, memantul di antara pepohonan, masuk ke telinga Arman seperti dentuman yang menghancurkan keberaniannya dalam sekejap. Arman tak mampu berdiri lagi. Kakinya lemas. Tubuhnya jatuh berlutut begitu saja ke tanah, napasnya tersengal, jantungnya berdegup tak terkendali. Keringat dingin mengalir di pelipisnya, sementara matanya terpaku pada sosok mengerikan di depannya. Apa? Apa yang harus saya lakukan? Tanyanya terbata-bata, suaranya hampir tak terdengar, penuh ketakutan dan penyesalan yang mulai merayap di dalam dadanya. Makhluk itu bergerak mendekat. Perlahan. Namun setiap langkahnya terasa seperti ancaman yang semakin nyata. Udara di sekitar menjadi semakin dingin. Bahkan napas Arman terlihat seperti uap tipis, meski bukan musim dingin. Tubuhnya gemetar hebat, tapi ia tak mampu bergerak, seolah ada kekuatan tak terlihat yang menahannya di tempat. Makhluk itu berhenti tepat di hadapannya. Mata merahnya menyala terang, menatap lurus ke dalam jiwa Arman. "Kamu akan kaya," ucapnya perlahan, setiap kata terdengar berat dan penuh tekanan, tapi setiap kekayaan ada harganya. Kata-kata itu terasa seperti hukuman yang sudah ditentukan. Di sampingnya, lelaki tua itu menunduk sedikit, lalu berbisik pelan di telinga Arman. Suaranya halus namun menusuk. "Terima saja, ini kesempatanmu. Tidak semua orang diberi jalan seperti ini." Bisikan itu seperti racun yang meresap ke dalam pikirannya. Arman terdiam. Dalam hatinya terjadi pergulatan hebat, antara rasa takut yang luar biasa dan keinginan untuk keluar dari kemiskinan yang selama ini menjerat hidupnya. Bayangan wajah Sari, harapan untuk hidup lebih layak, dan masa depan Dika, semuanya berputar di kepalanya. Dengan napas yang berat dan tubuh yang masih gemetar, Arman akhirnya mengangguk. Pelan, namun cukup. Makhluk itu terdiam sejenak. Lalu, senyum perlahan muncul di wajahnya. Senyum yang tidak manusiawi, terlalu lebar, terlalu gelap, seolah membuka sesuatu yang seharusnya tidak pernah terlihat oleh manusia. Udara di sekitarnya semakin dingin, dan suara angin kembali berputar, membawa aura kematian yang tak terelakkan. Tumbal pertama, suara itu kembali menggema, kali ini lebih dalam, lebih menekan, akan diambil dalam 30 hari. Kata-kata itu menggantung di udara seperti vonis. Dan di saat itulah, hati Arman benar-benar tenggelam dalam ketakutan. Karena meskipun ia belum sepenuhnya mengerti, sebagian dari dirinya sudah tahu. Harga yang harus ia bayar, tidak akan pernah sebanding dengan apa yang ia terima. Kekayaan yang datang tiba-tiba. Sejak malam perjanjian itu, hidup Arman berubah dengan cara yang tidak pernah ia bayangkan sebelumnya. Awalnya datang perlahan, nyaris tak terasa mencurigakan. Keesokan harinya, ia mendapat panggilan kerja dari seorang mandor proyek besar di kota. Padahal sebelumnya ia tidak pernah dilirik untuk pekerjaan sebesar itu. Upahnya jauh di atas biasanya. Dalam 1 minggu, ia sudah membawa pulang uang yang biasanya baru bisa ia kumpulkan dalam sebulan. Arman menganggap itu keberuntungan. Namun keberuntungan itu tidak berhenti.
Beberapa hari kemudian, seorang kenalan lama tiba-tiba menawarinya kerja sampingan dengan bayaran tinggi. Tanpa banyak usaha, uang kembali mengalir ke tangannya. Bahkan ada momen di mana Arman menemukan dompet berisi uang di jalan, tanpa identitas, tanpa pemilik yang datang mencari. Semua terasa seperti kebetulan yang terlalu sering terjadi. Hari demi hari berlalu. Dan, kebetulan-kebetulan itu berubah menjadi sesuatu yang tak masuk akal. Arman mulai jarang bekerja keras, tapi uangnya justru semakin banyak. Kesempatan datang sendiri. Orang-orang tiba-tiba mempercayainya, memberinya proyek, memberinya uang muka besar tanpa alasan yang jelas. Bahkan usaha kecil yang ia coba jalankan langsung menghasilkan keuntungan besar dalam waktu singkat. Seolah-olah ada sesuatu yang membuka semua jalan untuknya. Dalam waktu 1 bulan, hidup mereka berubah drastis. Rumah kecil mereka yang dulu berdinding kayu lapuk kini direnovasi menjadi rumah permanen dengan tembok kokoh dan cat baru yang mencolok. Lantai tanah diganti keramik dingin yang mengilap. Perabotan lama yang reot diganti dengan sofa empuk, lemari besar, dan barang-barang yang dulu hanya bisa mereka lihat di rumah orang kaya. Di halaman, sebuah motor baru terparkir, mengilap, tanpa satu goresan pun. Dapur yang dulu sering kosong kini selalu penuh dengan bahan makanan. Sari tak lagi perlu berhutang ke warung. Bahkan ia mulai membeli barang-barang yang dulu tak pernah berani ia impikan. Awalnya, Sari sangat bahagia. Wajahnya yang dulu sering dipenuhi kekhawatiran kini mulai bersinar. Ia tersenyum lebih sering, tertawa lebih lepas, dan untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, ia merasa hidup mereka akhirnya berubah. "Mas, akhirnya kita bisa hidup tenang," ucapnya suatu sore, matanya berkaca-kaca karena haru. Arman hanya tersenyum kecil. Namun di balik senyum itu, ada sesuatu yang ia sembunyikan. Hari demi hari berlalu, dan kebahagiaan itu perlahan berubah menjadi kegelisahan. Sari mulai merasakan ada yang tidak beres. Segalanya terasa terlalu cepat, terlalu mudah. Ia mulai memperhatikan Arman yang sering melamun sendirian, terutama saat malam tiba. Tatapannya kosong, seolah memikirkan sesuatu yang berat. Kadang ia terbangun di tengah malam, duduk diam dengan napas gelisah, seperti dihantui mimpi buruk. Dan yang paling aneh, rumah mereka sering terasa dingin tanpa sebab. Kadang, Sari merasa seperti ada yang mengawasi dari sudut ruangan. Bayangan samar sering ia lihat sekilas di ujung mata, namun menghilang saat ia menoleh. Bahkan Dika beberapa kali mengeluh merasa tidak nyaman di rumah, terutama saat malam. Semua itu perlahan mengikis rasa bahagia Sari. Hingga suatu malam, saat mereka duduk berdua di ruang tamu yang kini terlihat mewah, ditemani cahaya lampu yang redup, Sari akhirnya tak mampu menahan pertanyaan yang sejak lama ia pendam. Ia menatap Arman dalam-dalam. "Mas," suaranya pelan, namun penuh tekanan, "ini semua, dari mana sebenarnya?" Arman terdiam. Pertanyaan itu terasa seperti menusuk langsung ke dalam dadanya. Ia tahu, momen ini akan datang. Sari menunggu, matanya tak lepas dari wajah suaminya. Ada kekhawatiran di sana, ada ketakutan yang belum ia pahami sepenuhnya. "Mas, jawab aku," lanjutnya, suaranya mulai bergetar, "ini bukan hal yang normal. Kita tidak pernah punya rezeki seperti ini sebelumnya." Arman menelan ludah. Bibirnya sedikit terbuka, seolah ingin mengatakan sesuatu, namun tidak ada kata yang keluar. Ia hanya diam. Diam terlalu lama. Dan dalam diam itu, Sari mulai mengerti bahwa kekayaan yang mereka nikmati sekarang mungkin bukan berasal dari jalan yang seharusnya. Dan sejak saat itu, rasa bahagia yang dulu memenuhi rumah mereka perlahan berubah menjadi ketakutan yang tak bisa dijelaskan. Teror dimulai. Memasuki hari ke-27 sejak malam perjanjian itu, sesuatu mulai berubah. Bukan pada harta, bukan pada rumah, tapi pada suasana, pada sesuatu yang tak terlihat, namun terasa semakin nyata dari hari ke hari.
Udara di dalam rumah yang dulu terasa hangat kini menjadi dingin dan berat, seolah ada beban yang menekan setiap sudutnya. Keheningan yang dulu menenangkan kini berubah menjadi menakutkan. Dan semuanya berpusat pada Dika. Awalnya hanya hal kecil. Dika mulai sering berbicara sendiri di kamarnya. Sari mengira itu hanya imajinasi anak kecil, mungkin karena ia sering bermain sendirian. Namun lama-kelamaan, cara Dika berbicara terasa berbeda, bukan seperti anak yang sedang bermain, tapi seperti seseorang yang benar-benar sedang berinteraksi. Suatu malam, saat Arman sedang duduk di ruang tamu, Dika keluar dari kamarnya dengan wajah pucat. Matanya menatap ke arah dalam kamar, bukan ke arah ayahnya. "Ayah," suaranya pelan, hampir seperti bisikan, "itu siapa yang di pojok?" Arman langsung menoleh ke arah yang ditunjuk. Kosong. Tidak ada siapa-siapa. Hanya sudut kamar yang gelap, tanpa apapun di sana. "Tidak ada siapa-siapa, Nak," jawab Arman mencoba tenang, meski jantungnya mulai berdegup lebih cepat. Namun Dika tetap menatap ke arah itu. Diam. Seolah melihat sesuatu yang tidak bisa dilihat orang lain. Dan saat itulah, udara di dalam rumah mendadak berubah. Dingin. Sangat dingin. Bulu kuduk Arman berdiri seketika. Nafasnya terasa berat. Ia merasakan sesuatu yang tak kasat mata, namun jelas ada di sana. Sejak malam itu, kejadian aneh semakin sering terjadi. Dika mulai sulit tidur. Ia sering terbangun tengah malam, menangis tanpa sebab. Kadang ia tertawa sendiri, kadang ia berbisik pelan seperti sedang diajak bicara. Sari mulai ketakutan, tapi Arman hanya bisa diam, karena dalam hatinya, ia mulai mengerti siapa tamu yang datang. Memasuki hari ke-29. Kondisi Dika semakin memburuk. Tubuh kecilnya mendadak panas tinggi. Demamnya tidak wajar, terlalu panas, hingga tubuhnya gemetar. Sari panik, ia segera membawa Dika ke dokter. Namun hasilnya, tidak ada penyakit. Secara medis, anaknya tidak apa-apa, kata dokter dengan wajah bingung, tapi panasnya memang tinggi, aneh sekali. Obat diberikan, tapi tidak ada perubahan. Malam itu, Dika hanya terbaring lemah, matanya setengah terbuka, seperti menahan sesuatu yang tidak bisa ia lawan. Sesekali bibirnya bergerak pelan, berbisik tanpa suara yang jelas. Sari menangis di sampingnya. "Mas, ini kenapa anak kita?" Suaranya penuh kepanikan. Arman hanya bisa menunduk. Ia tahu ini bukan penyakit biasa. Dan jauh di dalam hatinya, ia mulai mengingat kembali kata-kata itu. 30 hari. Malam ke-30 pun tiba. Malam yang seharusnya menjadi puncak dari segalanya. Sekitar tengah malam, Arman terbangun. Suara tangisan pelan terdengar dari luar kamar. Tangisan seorang anak. Hatinya langsung berdegup kencang. "Dika," panggilnya lirih. Ia bangkit perlahan, melangkah keluar kamar dengan perasaan yang tak bisa ia jelaskan, campuran antara takut, gelisah, dan firasat buruk yang semakin kuat. Dan di sana, di ujung lorong rumah yang gelap, ia melihat Dika. Berdiri. Diam. Membelakangi dirinya. Tubuh kecil itu tampak lemah, sedikit bergoyang, seolah hampir jatuh. Namun yang membuat Arman merinding adalah cara Dika berdiri, kaku, tidak seperti biasanya. "Dika, ngapain di situ, Nak?" Suara Arman gemetar. Tidak ada jawaban. Perlahan, Dika mengangkat kepalanya sedikit. Namun ia tidak menoleh ke arah ayahnya. Ia justru menatap lurus ke depan. Ke arah gelap di ujung rumah. Gelap yang terasa lebih pekat dari biasanya. Seolah ada sesuatu yang berdiri di sana. Menunggu. Suasana mendadak menjadi sangat dingin. Lebih dingin dari sebelumnya. Napas Arman memburu.
Ia ingin mendekat, tapi kakinya terasa berat, seolah tertahan oleh ketakutan yang luar biasa. Lalu, dengan suara pelan, nyaris tak terdengar, Dika berbisik, "Ayah." Jeda. Suasana menjadi hening total. "Dia datang." Kalimat itu jatuh seperti palu yang menghantam jantung Arman. Dan pada saat itu juga, ia tahu waktu yang diberikan telah habis. Dan sesuatu yang ia panggil dari kegelapan kini datang untuk menagih janjinya. Akhir yang tragis. Keesokan harinya, Desa Sukamukti tidak lagi sama. Sejak fajar belum sepenuhnya terbit, kabar itu sudah menyebar dari mulut ke mulut dengan cepat, seperti angin yang membawa kabar buruk ke setiap sudut kampung. Warga berdatangan ke rumah Arman, wajah mereka dipenuhi rasa penasaran, takut, dan tak percaya. Di dalam rumah yang dulu terasa hangat itu, kini hanya ada tangis. Dika, anak kecil yang baru saja kemarin masih berlari dan tertawa, kini terbaring kaku. Tubuhnya dingin. Wajahnya pucat, namun anehnya terlihat seperti menyimpan ketakutan yang belum sempat hilang. Matanya tertutup, tapi garis wajahnya seperti membeku dalam rasa takut yang dalam. Tidak ada luka. Tidak ada penyakit. Tidak ada penjelasan. Ia pergi, secara misterius. Sari tak mampu menerima kenyataan itu. Tangisnya pecah tanpa henti. Ia memeluk tubuh Dika erat-erat, menolak melepaskan, seolah berharap anaknya akan bangun kembali jika ia tidak berhenti memanggil namanya. "Dika, bangun, nak, bangun." Suaranya serak, penuh putus asa, "Jangan tinggalin ibu, tolong, tolong." Warga mencoba menenangkan, mencoba memisahkan Sari dari tubuh anaknya, tapi ia menolak dengan histeris. Jeritannya memenuhi rumah, membuat siapapun yang mendengarnya merasakan perih yang sama. Hari itu, sesuatu dalam diri Sari hancur. Dan tidak pernah benar-benar kembali. Sejak pemakaman Dika, kondisi Sari semakin memburuk. Ia sering tertawa sendiri, lalu menangis tanpa sebab. Kadang ia berbicara seolah Dika masih ada di dekatnya, memanggil-manggil namanya di sudut rumah yang kosong. Tatapannya kosong, jiwanya seakan ikut terkubur bersama anaknya. Sari perlahan kehilangan akal sehatnya. Dan Arman. Ia tidak hanya kehilangan anaknya. Ia kehilangan segalanya. Hari-hari setelah kematian Dika berubah menjadi mimpi buruk yang tak pernah berakhir. Kekayaan yang dulu datang begitu mudah, kini pergi dengan cara yang lebih kejam. Usahanya tiba-tiba bangkrut tanpa alasan yang jelas. Rekan bisnis yang dulu mempercayainya satu persatu menghilang. Uang yang ia miliki habis begitu saja, entah untuk apa, entah kemana. Seolah semua yang pernah diberikan, sedang ditarik kembali. Satu persatu. Tanpa sisa. Hingga suatu malam, musibah itu datang lagi. Api. Kebakaran hebat melahap rumahnya. Tanpa sebab yang jelas. Tanpa bisa dihentikan. Arman hanya bisa berdiri di luar, menatap rumah yang dulu ia banggakan berubah menjadi lautan api. Cahaya merah membakar langit malam, sementara panasnya terasa hingga ke kulit. Dan di tengah kobaran itu, Arman merasa seperti melihat sesuatu. Bayangan. Berdiri di antara api. Mengawasinya. Senyum itu, senyum yang sama seperti malam perjanjian. Saat api akhirnya padam, tak ada yang tersisa. Hanya puing dan kehancuran. Kini Arman benar-benar sendiri. Tanpa anak. Tanpa istri yang waras. Tanpa harta. Tanpa harapan. Namun, penderitaannya belum berakhir. Karena yang paling mengerikan, bukan kehilangan yang ia alami, melainkan apa yang terus menghantuinya setelah itu. Setiap malam Jumat Kliwon, saat langit kembali gelap tanpa bintang,
Saat angin membawa bau tanah dan sesuatu yang amis, Arman selalu mendengar suara itu. Dekat. Sangat dekat. Seolah berbisik tepat di telinganya. Tumbal berikutnya segera tiba. Suara itu tidak pernah hilang. Tidak pernah melemah. Dan setiap kali suara itu datang, jantung Arman terasa berhenti sejenak. Tubuhnya membeku. Dan ketakutan itu kembali hidup. Karena kini ia sadar, perjanjian itu belum selesai. Dan kali ini, tidak ada lagi yang bisa ia korbankan, kecuali dirinya sendiri. Kini Arman hidup sendirian. Rumah yang dulu penuh suara kini hanya menyisakan keheningan yang menusuk. Dinding-dinding yang hangus sebagian masih berdiri, namun terasa seperti makam bagi kenangan yang telah mati. Ia memilih tetap tinggal di sana, di antara sisa-sisa kehidupan yang hancur, seolah itu adalah hukuman yang harus ia jalani setiap hari. Tidak ada lagi suara tawa Dika, tidak ada lagi panggilan lembut Sari, yang tersisa hanya bayangan masa lalu yang terus berputar di kepalanya tanpa henti. Hari-harinya berjalan lambat, terlalu lambat. Ia bangun tanpa tujuan, duduk berjam-jam menatap kosong ke arah pintu atau jendela yang berdebu. Kadang ia merasa seperti melihat Dika berlari di sudut matanya, atau mendengar suara Sari memanggil dari dalam rumah. Tapi saat ia menoleh, tidak ada apa-apa. Hanya sunyi yang semakin dalam. Ia tidak lagi benar-benar hidup. Ia hanya menunggu. Menunggu sesuatu yang ia tahu pasti akan datang. Dengan ketakutan yang tidak pernah benar-benar hilang, bahkan untuk sesaat. Ketakutan itu tidak lagi berupa kepanikan yang meledak-ledak, melainkan sesuatu yang lebih buruk, rasa ngeri yang menetap, diam, namun terus menggerogoti pikirannya dari dalam. Setiap malam, ia sulit tidur. Dan jika ia terlelap pun, mimpi buruk selalu datang. Mata merah itu, suara berat itu, dan bayangan malam ketika ia membuat kesepakatan yang seharusnya tidak pernah terjadi. Setiap kali malam Jumat Kliwon mendekat, tubuhnya mulai gemetar bahkan sebelum matahari terbenam. Napasnya menjadi pendek. Jantungnya berdetak tidak teratur. Ia tahu, malam itu bukan sekadar malam. Itu adalah pengingat bahwa perjanjian darah itu belum selesai. Ia bisa merasakannya. Di udara yang tiba-tiba menjadi dingin. Di bayangan yang bergerak tanpa sebab. Di suara langkah yang kadang terdengar di belakangnya, meski ia tahu tidak ada siapa-siapa. Dan yang paling mengerikan, suara itu. Suara berat, dalam, dan menggema. Yang kini tidak hanya datang saat malam tertentu, tapi kadang muncul begitu saja, di saat ia sendiri, di saat pikirannya mulai kosong. Seolah sesuatu itu semakin dekat, semakin nyata. Arman tidak lagi mencoba melarikan diri. Ia sudah lelah. Ia sudah kehilangan segalanya. Dan jauh di dalam hatinya, ia tahu kebenaran yang tidak bisa ia hindari. Bahwa semua ini adalah akibat dari pilihannya sendiri. Bahwa apa yang ia ambil dari kegelapan kini sedang menuntut balas. Perlahan. Pasti. Dan suatu saat nanti, saat waktu itu benar-benar tiba, tidak akan ada lagi yang bisa ia lakukan. Tidak ada yang bisa ia korbankan. Tidak ada yang bisa menggantikan. Karena pada akhirnya, ia mengerti. Dengan kesadaran yang menyakitkan dan tak terelakkan, bahwa ia sendiri adalah tumbal terakhir. Demikian cerita malam ini, semoga bisa menjadi pelajaran dan juga pengingat untuk kita semua agar selalu berhati-hati dan tidak mudah tergoda oleh hal-hal yang berbau gaib. Terima kasih sudah mendengarkan sampai akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.